Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi gimana kabarnya kalian pada hari ini? Baik. Oke, karena pertemuan kita pada pagi hari, jadi bisa dibilang kalian masih semangat ya? Ya. Sebelumnya kalian sudah makan belum? Sudah. Jadi aman ya? Ya. Nah, sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Krianto Sarun. Saya selaku konselor atau guru BK dalam kegiatan layanan ini. Nah, sebelumnya kalian sudah pernah ikut kan layanan ini? Ya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi terkait layanannya itu seperti apa. Nah, untuk sebelum lebih lanjut lebih dalam lagi, alangkah baiknya kita berkenalan dulu. Mungkin saya akan perkenalkan nama saya Krianto Sarun, biasa dipanggil Fikri. Nah, pada kali ini kita akan melakukan kegiatan layanan itu mungkin hanya sekitar 20 atau sampai 30 menit ke depan. Ya. Jadi saya harap kalian ikut berpartisipasi aktif ya. Ya. Nah, sebelum lanjut juga saya ingin kalian berdoa agar kegiatan layanan kita berjalan dengan lancar. Nah, kira-kira ada yang mau pimpin doa? Ada? Ayo silakan. Yang biasa pimpin doa di sini sama ketua kelas. Ayo silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak ya. Nah, selanjutnya dalam kegiatan layanan kita itu ada beberapa hal yang perlu kita sepakati, di mana kalian itu benar-benar ingin mengikuti layanan ini dengan sukarela tanpa ada paksaan dari siapapun. Nah, selanjutnya saya ingin kalian berpartisipasi aktif, tidak mencomoh atau menertawakan jawaban-jawaban atau tanggapan dari teman-teman yang lain. Nah, selanjutnya saya juga ingin kalian menjaga kerahasiaan apapun yang terjadi di sini. Itu hanya menjadi rahasia kita semua yang ada di sini. Oke? Jadi kalau misalnya teman-teman kalian bertanya di luar sana, kira-kira apa yang kalian pelajari di dalam itu boleh kalian berikan atau kalian jawab, kalian bilang kepada teman-teman kalian. Jadi kalau apapun yang kalian di sini seperti contohnya nih ada teman kalian yang tidak sengaja menyebutkan terkait permasalahannya. Nah, itu kalian tidak boleh bocorkan. Oke? Setuju? Nah, oke, baik, terima kasih. Nah, dalam kegiatan layanan kita ini juga ada 3 tahapan. Nah, yang pertama itu tahap awal. Tahap awal seperti yang kita lakukan sekarang. Nah, selanjutnya tahap inti, di mana saya akan menjelaskan materi dan saya harap kalian mendengarkan dengan baik dan juga mungkin kalian menyiapkan pulpen dan buku untuk mencatat hal-hal yang penting atau yang ingin kalian tanyakan atau yang kalian kurang pahami dalam materi yang saya jelaskan. Oke? Nah, selanjutnya itu ada tahap akhir. Nah, pada tahap akhir itu saya akan memberikan atau meminta kalian untuk menyimpulkan, mungkin tidak semua, tapi hanya sebagian saja. Saya akan meminta mungkin pesan-pesan dan selanjutnya seperti itu. Kurang lebih seperti itu kegiatan kita pada hari ini. Nah, sebelum lanjut pada tahap inti, saya ingin kalian ajak kalian dulu untuk bermain. Boleh? Boleh. Oke, bermainnya itu cukup mudah. Silakan berdiri dulu. Ayo berdiri. Nah, permainannya itu cukup mudah. Saya ingin meminta kalian bernyanyi. Tapi sebelum itu kita sepakat dulu. Kira-kira lagu anak-anak apa yang ingin kita nyanyikan? Sudah bosan cita-cita ya? Kemarin cita-cita? Kalau Pancasila. Oh, lagu Pancasila. Oke, sekarang mau lagu apa? Lagu pada 5. Oke, boleh. Nah, permainannya itu cukup mudah. Setiap selesai lagu, saya ingin meminta kalian berkelompok sesuai jumlah yang saya sebutkan. Nah, jika ada yang kurang, maka dia akan mendapat hukuman dari saya. Mungkin saya akan memberikan pertanyaan atau saya suruh bernyanyi juga bisa. Siap? Paham? Ya. Oke, silakan bernyanyi. Sepakat tadi lagu apa? Belum pada 5 ya? Ya. Kita mulai 1, 2, 3. Oke, mulai. 1,
Winanda. Apa yang tiga? Nah, kira-kira hukuman apa nih yang cocok buat yang kedua? Winanda itu yang Oh, terus berbalik. Bapak berdiri saja, terserah mau ngomong apa aja. Ayo. Semangat dulu, mau mau lari apa aja silakan. Anak-anak kalau bisa. Ayo, ayo. Jangan takut. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, semuanya boleh dulu. Nah, oke, sudah dulu. Nah, selanjutnya kita main. Berarti kita mau masuk ke tahap ini. Jadi saya harap kalian menyediakan buku dan pulpen juga. Silakan catat yang hal-hal yang penting dan juga silakan catat hal-hal yang ingin kalian tanyakan terkait materi yang saya sampaikan. Boleh? Oke, sudah siap? ya. Nah, oke, jadi topik kita yang akan kita bahas pada hari ini yaitu meningkatkan sikap saling menghargai melalui nilai kearifan lokal. Nah, kira-kira apa? Kalian sudah pernah dengar nggak kata kearifan lokal? Belum pernah? Oke, jadi kearifan lokal itu biasa disebutnya itu budaya atau tradisi-tradisi yang ada di daerah tersebut. Nah, kalian semua di sini orang Gorontalo semua? Ya. Orang tua kalian tidak ada yang di luar Gorontalo? Ya. Sepupu, keluarga yang lain, opa, oma, ada. Nah, tidak setiap daerah itu pasti memiliki budayanya masing-masing dan tradisi-tradisi juga sangat berbeda. Apalagi bahasa kita di Indonesia ini pasti memiliki banyak bahasa yang berbeda. Contohnya kita punya bahasa Gorontalo. Siapa yang di sini tahu bahasa Gorontalo? Cuma satu orang, yang lain? Oh, yang lain tahu sedikit-sedikit. Oke, bisa. Tanpa kalian sadari di dalam kearifan lokal ini, dalam budaya maupun tradisi-tradisi itu terdapat nilai-nilai yang dapat mengatur sebagai manusia itu kita harus saling menghargai, harus saling menghormati, harus berbuat baik. Coba katakan sama saya di mana ada tradisi yang mengajarkan hal yang buruk? Tidak ada kan? Nah, saya juga ingin kalian saling menghargai antar sesama teman. Nah, di sini ada nggak yang sering berantem dengan temannya? Ada? Ada? Banyak. Ya. Oke, nah kira-kira berikan saya satu contoh masalah yang sering membuat kalian berantem. Oh, saling ngejek nama orang tua ya? Oke. Nah, jadi adik-adik, pengertian sikap saling menghargai itu adalah perilaku menghormati orang lain, tidak membeda-bedakan suku, tidak membeda-bedakan tempat tinggal ataupun rasis. Kalian paham apa itu rasis? Ya. Oke.
Jadi kalian harus saling menghormati sesama teman. Karena ingat, kalian mungkin di sini berteman. Dan kalian kalau berbuat baik sesama teman, niscaya suatu saat kalian akan membutuhkan teman itu. Ketika kalian membutuhkan pertolongan, orang yang akan membantu kalian itu lebih besar kemungkinan adalah orang yang kalian bantu. Paham? Nah, jadi kalau kalian melihat teman kalian yang sedang kesusahan atau mengalami permasalahan yang mungkin dia lagi sedih, bantulah dia. Jangan kalian ketika ada orang sedih malah kalian tertawakan, itu tidak baik. Nah, supaya apa? Itu sebagai bekal kalian di masa depan, agar kalian mengalami kesulitan, agar kalian mengalami permasalahan yang mengganggu kalian itu, maka dia akan membantu kalian karena dia mengingat, oh iya, pada saat SMP dia membantu saya. Oke. Nah, jadi saya tekankan pada kalian, perbanyaklah teman. Tapi ingat, jangan sampai salah memilih Nah, kalau kalian salah memilih teman, maka kalian juga terjerumus dalam pergaulan bebas. Nah, jadi untuk perempuan maupun laki-laki itu harus menjaga dirinya baik-baik. Jadi hindari hal-hal yang tidak ada manfaatnya bagi kalian, tidak ada manfaatnya untuk masa depan kalian. Jadi lakukanlah hal-hal yang mungkin menjadi bekal kalian di masa depan. Nah, kira-kira ada yang bisa kasih saya satu contoh, kira-kira bekal apa yang sangat penting untuk masa depan? Ada yang bisa? Tidak ada. Oke, bekal yang sangat penting itu yang pertama adalah ilmu. Nah, di sini kalian kalau ada guru yang menjelaskan, tadi mata pelajaran apa? Matematika. Ya. Nah, pada saat pelajaran matematika, ada nggak kalian bertanya kepada guru terkait apa yang kalian tidak pahami? Ada. Ada. Tapi ada juga yang malu bertanya. Ada. Oke, ya nggak apa-apa. Itu hal yang wajar dialami oleh siswa kalau malu bertanya. Terus ada yang ambisinya untuk mau belajar. Jadi saya kasih satu tips untuk kalian. Pergunakanlah waktu kalian pada saat waktu sekolah. Karena di sekolah pun kalian tidak sewaktu-waktu itu dari pagi sampai sore belajar kan? Tidak kan? Pasti ada waktu istirahat dan juga kadang ada guru-guru yang tidak masuk, jadi kalian bisa santai-santai. Oke, jadi perlu saya tekankan. Jadi kalian pergunakanlah sebaik-baik mungkin waktu kalian di sekolah. Belajar yang baik. Jika ada guru yang menerangkan materi, kalian harus mencatat hal-hal yang penting. Karena itu bisa kalian jadikan referensi atau bisa jadikan pengingat ketika kalian mau ujian atau mungkin belajar. Kalian pernah tidak ketika guru mengajar terus kalian tidak menyukai pelajaran itu? Ada? Belajar tapi tidak menyukai pelajaran itu. Ada kan? Nah, saya juga ada. Tapi apakah saya bolos? Apakah saya tidak mau belajar itu? Saya tetap belajar walaupun saya tidak suka dengan pelajaran itu. Nah, saya juga ingin mau mendapatkan walaupun dasar-dasarnya. Di sini ada yang tahu Ibu Lila? Ya. Saya masih SMP seperti kalian. Dia juga guru saya. Percaya nggak? Tidak. Percaya. Ibu Lila. Nah, di situ dia baru jadi guru juga. Pada saat saya SMP. Kalau kalian nggak percaya silakan tanyakan sama Ibu Lila. Percaya. Ibu Lila, masih ada ya buat tahu? Ya. Pernah ngajar di sini? Ya. Tapi tahu? Ya. Tahu kan? Ya. Yang anaknya itu Aksa. Ya. Nah, kalau yang tadi itu kakak saya. Yang satunya lagi yang Ibu Lila. Yang anaknya itu sudah agak dewasa, tapi kalau masih kecil dia sering dibawa ke sini juga. Nah, saya tidak suka matematika. Ibu Lila ngajarnya matematika. Saya tidak suka matematika. Tapi apakah saya tidak tahu matematika? Tidak. Saya bisa.
bisa menguasai mata pelajaran yang saya tidak ketahui. Pada saat itu saya hanya menulis rumus dan juga contoh pengerjaan soal. Saya tidak mengerti bagaimana cara mengerjakannya pada awalnya, tapi saya hanya melihat contoh soal. Ketika diberikan soal tugas, di situ saya menyesuaikan dengan rumus. Yang penting saya paham hasilnya dulu. Biasanya rumusnya itu ada X dan Y, gitu kan? Nah, kalau kita paham Y itu apa, X itu apa, ketika kita mau mengerjakan, kita tinggal ikut rumusnya, kita turunkan, kita sudah rumus, pasti bakal selesai. Saya hanya suka pelajaran EJS. Ya. Saya suka pelajaran EJS. Karena apa? Kita bermain bola, ya kan? Ya. Tangkis, volleyball, sakral. Nah, kalau kita belajar, kita senangi itu atau yang kita kuasai, pasti kalau bisa satu hari penuh itu pelajarannya itu saja, iya kan? Siapa di sini yang suka pelajaran PJS? Saya. Hampir semua kan? Ya. Pasti kalian menginginkan kalau pelajaran PJS itu bisa satu hari saja PJS. Kalau perlu 1 minggu saja PJS semua. Kalau kita cuma tahu main, olahraga, ya kan? Ya. Tapi itu tidak bisa menjadi kita membatasi pelajaran-pelajaran yang lain. Kalau kita tidak suka yang ini, tapi kita harus tetap belajar. Oke? Kira-kira sampai sini paham nggak apa yang saya sampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Ya ada. Ayo silakan, kalau misalnya ada yang mengganjal di pikiran kalian atau ada yang ingin kalian tanyakan, silakan. Belum ada? Oke, mungkin dari di akhir layanan mungkin kalian bisa minta terserah kalian mau bertanya di luar ini juga bisa. Insya Allah saya bisa jawab. Nah, selanjutnya saya akan memberikan lembar kerja untuk kalian atau tugas, tapi ini singkat, tidak susah, cuma gampang. Nah, saya akan memberikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, untuk mengisinya ini tetap sesuai dengan apa yang saya bahas sebelumnya. Kalau kalian paham, kalian bisa mengisinya. Oke? Nah, jadi saya bagikan dulu ya. Semuanya ada pulpen kan? Oke, bisa bantu saya untuk bagi belakang kan? Fernanda. Lagi? Cuma satu lembar ya? Buat berapa ya?
pertanyaan-pertanyaan di dalam KKPD ini. Nah, untuk mengisinya pun kalian harus sesuaikan dengan apa yang kalian pahami. Oke, kalau kalian mendengarkan apa yang saya jelaskan sebelumnya, pasti kalian bisa. Oke, saya beri waktu mungkin 5 menit saja karena ini cuma mudah. 5 menit cukup? Bisa? Bisa? Bisa dong, masa kalian nggak bisa? Harus bisa lah, harus percaya diri kalau kalian itu bisa mengisi ini. Karena ini cukup mudah loh. Oke, silakan diisi. Kalau misalnya ada yang kurang paham, silakan ditanyakan, berdiri terus ditanyakan. Atau kalau malu berdiri, silakan angkat tangan, nanti saya datang di situ memberikan penjelasan.
Oke, perhatikan semua dulu. Kakak, sini dulu. Oke, terima kasih kalian sudah mengisi lomba kerja tadi di KPD. Nah, jadi teman-teman nggak usah takut kalau misalnya ada jawaban kalian. Kayaknya ini salah. Jadi jawaban kalian itu tidak ada yang salah. Semuanya benar. Misalkan masih menyangkut terkait apa yang kita bahas pada hari ini. Oke, nah selanjutnya saya ingin meminta dari kalian, mungkin tidak semua, tapi dari kalian setidaknya ada yang kalian pahami atau bisa disebut dengan kesimpulan dari apa yang saya sampaikan. Ada yang mau? Mau satu kalimat juga tidak apa-apa. Silakan. Ada? Kesimpulan apa yang kalian dapatkan dari materi ini? Ayo. Kan banyak yang bisa jelaskan tadi. Teman masuk begini, ternyata kalau mengajarkan anak itu ternyata begini. Oke, ada yang bisa? Ayo. Oke, untuk adik Gina, kira-kira nih apa yang kamu dapatkan dari kegiatan lain? Sikap menghargai itu sangat penting karena dapat membuat kita aman dan Nah, saya rasa kalian itu sebenarnya bisa, tapi mungkin dalam pemilihan kalimat atau kalian tidak percaya untuk mengungkapkan di depan itu, kalian masih malu atau ragu. Tapi setidaknya kalian paham menghargai orang lain itu seperti apa, untuk menghormati orang lain itu seperti apa juga, setidaknya kalian sudah tahu, ya kan? Ya. Nah selanjutnya karena kegiatan kita sudah berakhir, saya akan memberikan satu kuis lagi atau yang kalian kerjakan. Tenang, ini jauh lebih mudah, hanya mencentang. Oke, hanya mencentang saja, tapi perlu dibaca juga dengan baik-baik ya. Oke, kita bagikan dulu. Untuk tolong. Oke, untuk penyaksiannya hampir sama macam sebelumnya untuk bagian identitas, tapi yang membedakan di bagian intinya saja. Dan sini kalian tinggal baca pernyataannya dengan baik-baik. Habis itu kalian centang apakah itu benar atau tidak. Oke, paham? Oke, silakan diisi. Sekarang maaf ya. Silakan diisi karena cukup mudah, mungkin 2 menit cukup ya.
Nah, yang di belakang nih kalau sudah oper ke depan. Ini nomor 5. Iya, banyak sekali. Oper ke depan yang sudah. Nggak bisa dispel. Kan itu pernyataan masing-masing sesuai yang kalian alami. Tidak terlalu ayo Kenyataan serupa. Oh bagus. Itu kalau klip yang buat tidak tuh. Karena kita sudah di tahap akhir, kalian juga sudah mengisi lembar evaluasi hasil. Jadi untuk selanjutnya mungkin saya akan meminta kalian untuk memberikan kesan dan pesan. Nah kira-kira ada nggak yang kalian senangi dalam kegiatan kita? Nah pokoknya untuk kesan, saya kesan Pak kegiatan ini ternyata seru atau bahkan menyenangkan. Terus kesan itu apa yang ingin kalian sampaikan kepada saya? Tentunya, ayo. Silakan. Kan itu juga yang kamu tulis sesuai apa yang kamu pikirkan sekarang. Ya, semuanya diam. Saya berharap program yang dijalankan hari ini terus berjalan dan akan diketahui oleh kalangan siswa-siswi sekarang tentang menghargai teman tanpa membeda-beda. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Oke, karena tadi sudah ada yang memberikan pesan-pesan, mungkin saya juga akan memberikan pesan kepada kalian, di mana semoga kalian bisa menerapkan ini pada kehidupan kalian, pada sekolah maupun di luar sekolah. Nah, saya juga terkesan nih pada kalian, ternyata kalian mau berpartisipasi aktif, mau aktif berbagi pendapat ataupun mau berbagi pengalaman kalian dalam kegiatan layanan ini. Nah, karena kita sudah di tahap akhir, semoga kalian sehat selalu dan terima kasih banyak sebesar-besarnya untuk kalian mau ikut layanan ini dari akhir, dari pertama sampai akhir. Nah, saya juga berpesan kepada kalian ketika kalian mengalami permasalahan atau ada teman kalian mengalami kesulitan, tolong dibantu, jangan menjadikan hal itu bahan candaan. Oke? Nah, saya juga memberikan penjelasan kepada kalian kalau kalian mengalami permasalahan atau kalian ada yang mengganjal di pikiran kalian, kalian bisa temui saya atau bisa komunikasikan langsung kepada Ibu Cindra. Nanti Ibu Cindra bakal bilang ke saya kalau misalnya ada yang kalian pahami. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita akan bertemu pada layanan-layanan selanjutnya seperti layanan konseling kelompok, konseling individual
individual ataupun bimbingan kelompok. Jadi kalau ada yang memiliki permasalahan-permasalahan, jangan takut untuk konsultasi kepada guru BK. Oke? Oke. Jadi perlu saya tekankan lagi untuk menjaga kerahasiaan. Apapun yang terjadi di sini hanya kita semua yang tahu. Oke? Oke, karena tadi kita sudah membukanya dengan doa, maka kita harus menutupnya pun dengan doa. Oke, kita. Jadi ada yang mau pimpin doa? Selain yang tadi, ada nggak yang lain mau? Ayo, 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 ayo. Ayo, boleh, silakan. Besar suara. Banyak ya, mohon maaf bila ada salah kata atau ada yang kurang dari saya juga manusia, dan jika ada yang berlebihan dari saya itu hanya kuasa dari Allah yang dititipkan kepada saya dan saya memberikannya kepada kalian. Semoga kalian harus menerapkan apa yang saya berikan. Oke?